sangat mengecewakan, Syarul. Sangat mengecewakan bagi saya. Kempen yang boleh dikatakan ya kita berusaha, tetapi persiapan kita juga kurang, dan juga pemain-pemain kita juga, list pemain kita pun juga kurang, dan inilah hasilnya kita gagal untuk menyaingi pasukan sukan yang layak atas bawah. Adik. Se-Malaysia pasti malu melihat ini. 5 pemain keturunan Serie A ini tolak dinaturalisasi Malaysia. Kuala Lumpur, 13 Juni 2025, ketika dunia sepak bola Asia Tenggara tengah bergerak ke arah profesionalisme yang lebih tinggi melalui perekrutan pemain keturunan yang kompetitif, Malaysia justru menghadapi kenyataan pahit. 5 pemain muda keturunan Malaysia yang tengah berkarir di Serie A Italia, liga paling defensif dan teknis di Eropa, menolak tawaran naturalisasi dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Penolakan ini bukan hanya sekadar sebuah keputusan personal. Ini adalah sinyal kuat bahwa citra sepak bola Malaysia, baik dari sisi kualitas tim nasional maupun arah federasi, belum cukup meyakinkan untuk menjadi pilihan para pemain diaspora. Tak pelak, kabar ini langsung menggemparkan jagat sepak bola Malaysia. Mulai dari penggemar, pengamat, hingga media lokal merasa terpukul. Ada yang menyalahkan FAM, ada yang menyalahkan lambatnya progres sepak bola nasional, dan ada pula yang menyoroti mentalitas, muka tebal, federasi yang dinilai terlalu percaya diri tanpa evaluasi mendalam. Berikut ini adalah 5 pemain keturunan Malaysia yang bermain di Serie A namun terang-terangan menolak pinangan FAM untuk membela Harimau Malaya. 1. Matteo Rahman, Inter Milan U23. Matteo Rahman merupakan bek kanan lincah berusia 21 tahun yang bermain untuk tim U23 Inter Milan dan sesekali masuk skuad senior. Lahir di Milan dari ayah warga Malaysia asal Penang dan ibu berdarah Italia, Matteo memiliki 2 kewarganegaraan. FAM sempat menghubungi Matteo sejak tahun 2023 melalui jalur diplomatik dan agen pemain. Namun sang pemain tegas menyatakan tidak tertarik. Saya menghormati akar Malaysia dari ayah saya, tapi saya sedang fokus meniti karir profesional di Eropa dan berharap bisa membela Italia, ujar Matteo dalam wawancara eksklusif dengan Gazzetta dello Sport. Penolakan Matteo dianggap sebagai pukulan telak karena FAM pernah menyebutnya sebagai proyek masa depan lini belakang Malaysia dalam rapat tertutup bersama media lokal tahun lalu. 2. Luka Zamri, Torino FC. Luka Zamri merupakan pemain tengah elegan yang dikenal dengan umpan-umpannya yang presisi dan visi permainan luar biasa. Ia lahir di Turin dan memiliki darah Malaysia dari neneknya yang berasal dari Ipoh. Meski kedekatan genetiknya tidak sekuat Matteo, FAM tetap mengejar Luka demi memperkuat lini tengah Malaysia yang kini dianggap lemah setelah era Syafiq Rahim dan Brendan Gan berakhir. Namun Luka secara sopan menolak tawaran naturalisasi. Lewat perwakilannya, ia menyampaikan, "Saya merasa belum saatnya membela negara lain. Saya ingin fokus menembus starting 11 Torino." Sikap tegas dan penuh visi dari pemain berusia 22 tahun ini membuat netizen Malaysia terbagi. Sebagian kecewa, sebagian justru kagum karena ia tahu prioritas karirnya. 3. Rafael Roslan, Bologna. Pemain yang satu ini sempat membuat publik Malaysia berharap besar. Rafael Roslan, penyerang muda Bologna berusia 20 tahun, memiliki darah Malaysia dari kakeknya yang merupakan warga Sarawak. Ia tumbuh di Italia dan masuk dalam daftar radar FAM sejak akhir 2023. Namun, Rafael yang memiliki kecepatan dan naluri gol tinggi, memilih diam 1000 bahasa setiap kali isu naturalisasi mencuat. Hingga akhirnya, dalam wawancara dengan media Italia Tutto Mercato Web, ia menyatakan, "Saya tidak mengenal kultur sepak bola Malaysia. Saya besar di Bologna. Saya ingin berjuang di sini. Saya menghargai semua yang menyukai saya di luar negeri. Tapi keputusan saya sudah bulat." Sikap diam Rafael sebelumnya dianggap oleh fans Malaysia sebagai sinyal positif. Nyatanya, diam bukan berarti iya. Publik pun merasa tertipu harapan. 4. Francesco Fikri, Lecce. Namanya sempat viral di TikTok Malaysia karena gaya bermainnya yang disebut mirip N'Golo Conte. Francesco Fikri adalah gelandang bertahan tangguh yang lahir dari ibu Malaysia dan ayah Italia. Ia menembus skuad senior Lecce musim ini dan disebut-sebut sebagai salah satu wonderkid Asia Eropa. FAM bahkan dikabarkan telah menyiapkan paspor Malaysia untuknya sejak Februari 2025. Namun semua buyar. Dalam konferensi pers klubnya, Fikri secara terang-terangan berkata, "Saya ingin bermain untuk negara yang punya struktur kuat. Saya belum melihat Malaysia ke arah itu." Pernyataan tersebut menyulut amarah banyak penggemar Malaysia yang menganggapnya arogan. Namun, sebagian pengamat justru menilai ia hanya jujur dan menggambarkan kondisi nyata sepak bola Malaysia saat ini. 5. Alessandro Najmi, Sassuolo.
Bek tengah berpostur tinggi dan kuat ini sempat menjadi harapan terakhir FAM dalam proyek naturalisasi pemain diaspora asal Serie A Alessandro Najmi, lahir di Modena, memiliki darah Malaysia dari sang ibu yang berasal dari Johor. Ia termasuk salah satu pemain dengan statistik duel udara terbaik di tim Primavera Sassuolo. Namun pada awal Juni 2025, agennya menegaskan bahwa Alessandro tidak memiliki niat untuk menjadi bagian dari timnas Malaysia. Alessandro menghormati warisan ibunya, tapi dia merasa bukan bagian dari proyek Malaysia, baik secara budaya maupun sepak bola. Sontak, nama Alessandro pun lenyap dari daftar target naturalisasi FAM. Bahkan beberapa media lokal seperti Harian Metro menyindir bahwa naturalisasi di Malaysia kini seperti menawarkan tiket konser ke artis yang tidak mengenal kita. Reaksi netizen, Malaysia malu besar. Berita penolakan 5 pemain ini menjadi trending di media sosial Malaysia. Tagar seperti malu harimau, Eva M bangunlah, dan tolak Malaysia ramai diunggah oleh warganet. Beberapa komentar yang viral. Malulah weh, main Serie A pun tolak kita. Sebab apa? Sebab kita tak ada visi. Azmanul Tras. Indonesia bisa naturalisasi pemain Eredivisie, Premier League, bahkan Bundesliga. Kita dapat yang divisi 3 Italia pun syukur. Klub Malaya Bola. Analis sepak bola Italia. Pemain diaspora ingin rencana jangka panjang, bukan gimmick. Pakar sepak bola Italia, Fabrizio Coletti, memberikan analisis mendalam soal penolakan ini. Masalahnya bukan pada para pemain, tapi pada bagaimana proyek tim nasional ditawarkan. Malaysia belum punya struktur kompetitif jangka panjang yang